Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mulai dari meneliti binatang, mulai dari meneliti luar angkasa, mulai dari meneliti banyak hal. Mereka menemukan Allah telah mereka mengadakan penelitian. Kalau kita orang yang muslim, beriman, kalau sampai tidak yakin dengan keberadaan Allah, kalah dengan orang-orang itu. Jadi Allah itu pasti ada. Bahkan ada seorang ahli filosof mengatakan bahwa makhluk Allah itu, atau makhluk Allah terkecil itu kan atom. Kalau diri manusia itu terdiri dari 4 unsur katanya. Mereka bahkan ada yang menyangkal makhluk Allah itu ataupun manusia itu juga itu terdiri dari 5 unsur, dan yang salah satunya mereka tidak berani menyebut, tidak bisa menyebut apa ya unsur yang kelima. Kalau kita orang yang mukmin berani menyebut bahwa itulah yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam kitab Al-Ibanah, kalau kita mengkaji tentang bab ru'yatillah, melihat Allah, itu kalau di dalam kitab Ibanah itu ada 4 macam melihat Allah itu. Tapi kalau dalam Thariqah Syatariyah ada yang disebut dengan martabat sab'ah, artinya martabat 7. Bagaimana cara melihat Allah? Itu ada 7 tahapan, ada 7 tingkatan, 7 fase, 7 anak tangga. Nah, yang ketujuh itu adalah zatullah. Tapi memang betul kalau kita teliti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, apa yang kita temui, itu disebut dengan makhluk Allah. Kembali lagi ke Allah juga walaupun itu makhluk Allah. Karena apa? Makhluk Allah itu yang mengadakan tentu zat yang maha ada, kan begitu. Berarti kalau yang mengadakan yang maha ada, terciptanya oleh yang maha ada, bergeraknya oleh yang maha bergerak, tumbuh besarnya adalah ditumbuhkan oleh zat yang maha ada. Kita contohkan tumbuh-tumbuhan saja. Tumbuh-tumbuhan itu dari benih kemudian tumbuh menjadi bibit, dari bibit tumbuh kemudian terus tumbuh menjadi pohon kecil sampai pohon besar. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mengakui bahwa yang menumbuhkan itu saya, katanya. Sekalipun itu petani yang menanam sendiri. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, di surat Waqiah. Apakah kalian yang menumbuhkan pohon-pohon itu? Am nahnu zari'un, ataukah kami? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Law nasha'u ja'alnahu khutaman fazaltum tafakkarun. Jadi nggak ada makhluk Allah yang berani mengakui yang menanam, yang menumbuhkan itu saya, nggak ada. Dan kalau kita lihat petani-petani juga setelah menyemai, mereka juga nggak tahu biji yang mereka semai itu asalnya dari mana.
kemudian tumbuhnya itu yang menumbuhkan mereka, mereka juga tidak merasa. Begitu sudah disemai, mereka juga nggak sadar, nggak tahu. Orang mereka tidur pulang itu, kapan itu mulai bergerak tumbuhnya itu nggak tahu. Kan gitu. Jadi ini ilmiah gitu. Mengkaji keberadaan Allah, keberadaan Tuhan itu ya ilmiah. Tidak perlu dengan mengkaji dengan Al-Quran sebenarnya, apalagi dikaji dengan Al-Quran sudah termaktub 1500 tahun yang lalu ketika diturunkannya sudah ada. Bahkan ketika kita sebagai seorang bapak, seorang ayah memiliki anak, kita nggak sadar kalau anak itu Allah yang mengadakan. Afara'aitum matumnun, afara'aitum matumnun, aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Afara'aitum matumnun, apakah kamu tidak berpikir, tidak tahu atau tidak melihat ketika engkau mengeluarkan mani gitu, cercet gitu kan? Yang kita rasakan cuma enaknya saja. Yang mengeluarkan itu siapa? Yang mempertemukan mani dengan ovumnya itu siapa? Kemudian setelah bertemu yang membuahi siapa, yang menumbuhkan benih-benih itu siapa, kita nggak tahu. Begitu sudah keluar mani kita tidur, ya, proses selanjutnya itu siapa kita nggak sadar. Makanya Allah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu surat Waqiah itu, afara'aitum matumnun, kamu ngerti nggak ketika kamu keluar mani itu? Antum takhluqunahu am nahnul kami apakah kalian yang menciptakan makhluk yang berupa anak kalian, orok yang kalian lahirkan itu? Am nahnul khaliqun, ataukah kami, kata Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ayat selanjutnya. Nah, ini belum berbicara dalil yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Contoh, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, itu udah jelas-jelas mengatakan bahwa Allah. Qul anallah, itu jelas, katakan bahwa aku adalah Allah. Itu jelas, tapi kita enggak mengkaji ayat itu gitu. Ayat-ayat yang membicarakan tentang penciptaan makhluk, ya, penciptaan alam raya ini. Dengan dari itu kita meyakini bahwa Allah itu ada. Itu jelas. Makanya kalau kita sampai nggak yakin dengan keberadaan Allah, kalah kita dengan orang para ilmuwan yang kafir-kafir, yang musyrik-musyrik, yang Nasrani, Yahudi, itu kalah. Lalu kita ketika nanti dihisab di hadapan Allah, kamu ini gimana? Ngaku orang Islam, ngaku umat Nabi, dengan keberadaan Allah saja kamu masih ragu. Ya. Dikasih lapar sedikit aja kamu masih ragu siapa yang akan memberi rezeki. Dikasih susah dikit aja kamu ragu dengan keberadaan bahwa Allah itu dekat dan memberi rezeki kepadamu. Dikasih miskin saja kamu bingung, kenapa saya harus miskin? Padahal kalau kita beriman bahwa Allah jelas-jelas menegaskan, ya, bahwa dunia ini hanya sementara. Allah ciptakan, Allah menciptakan hidup dan mati diuji, karena hidup ini di dunia ini sementara. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa dunia ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak memilikinya, hanya sementara singgah saja. Dan harta bagi orang yang tidak memilikinya. Ad-dunya daru man la darulah wa malu man la malalah. Itu. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan yang menjurus ke sana. Malu kita ketika dihisab sama Allah. Mengeluh dengan miskinnya, mengeluh dengan susahnya, mengeluh dengan tidak punya uangnya. Selalu mengeluh. Kalau kita merasa
penat, dengan kesusahan, ya wajar manusiawi. Kok belum datang juga pertolongan dari Allah, kapan ya? Itu mengajar, Allah sedang mengajarkan kita bagaimana kita terus, kalau bahasa Jawanya DP, betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Allah itu senang dipuji, Allah itu senang disanjung, Allah itu senang kita kalau kita itu mendekat kepadanya, memelas kepadanya, Allah itu senang gitu. Jadi bukan berarti kita diberi kesusahan, Allah itu tidak suka sama kita, benci sama kita. Diberi kita kekurangan sama Allah, Allah itu bilang, saya ini banyak kekurangan, berarti Allah ini nggak suka, Allah ini benci sama saya. Bukan. Itu semua Allah ciptakan agar kita ibaratnya memelas ke hadapan Allah, mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalaupun kita memang harus mengeluh, ya jangan kebangetan. Walaupun ada satu ayat yang mengatakan bahwa innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua wa iza massahul khairu manu'a. Jadi manusia itu memang diciptakan penuh keluh kesah, diciptakan kesusahan, ngeluh terus. Ketika dikasih kesenangan lalai, lupa, terlena. Kenapa bisa terlena? Kenapa kita bisa lalai? Kenapa kita bisa terus ngeluh? Karena lupa dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, bagaimana kita supaya terus merasa adanya Allah, supaya kita terus ingat kepada Allah dengan keberadaannya sangat dekat? Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya ini dekat dengan kamu, lebih dekat daripada urat leher kamu, dekat betul. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Makanya setelah kita kajian syariat tadi, dalam diri kita ada Allah, di tumbuh-tumbuhan ada Allah, di hewan-hewan ada Allah, alam raya ini memang Allah. Allah muhit, meliputi segala sesuatu. Nah, barulah kita kaji torekohnya, bagaimana caranya untuk menyadari keberadaan Allah, kan begitu torekohnya itu. Ini torekoh ilmu ya, bukan torekoh zikir. Beda kalau torekoh zikir. Makanya di dalam dunia torekoh itu ada yang namanya disebut dengan talqin. Ada talqin zikir, ada talqin ilmu. Kalau yang kita sedang kaji ini adalah talqin ilmu. Kalau talqin zikir, diijazahkan zikir ini sekian ribu, itu talqin zikir. Ini talqin ilmu, mengajarkan atau seorang mursyid mengarahkan bagaimana terus menuju Allah gitu. Mata kita menuju Allah, telinga kita menuju Allah, mulut kita menuju Allah. Bagaimana menuju Allah? Ya kita arahkan semua panca indera kita untuk terus menuju Allah. Kalau kita berpikir, maka pikiran kita arahkan terus kepada Allah. Misalnya Allahu Akbar. Aduh bojoku masuk saat masak sayur asem, mana pada aku pesen jaluk sayur sop. Nah, ketika kita berpikir waktu sholat demikian, ya, kita langsung sadar dan arahkan pikiran kita itu bahwa itu adalah qadarullah, kehendak Allah menggerakkan istri kita masak sayur asem. Dengan begitu, akhirnya pikiran kita terus menuju Allah, bahwa itu juga kehendak Allah. Kan gitu. Itu kalau pikiran. Nah, mata kita ketika Allahu Akbar, cecok lewat. Astagfirullah, lagi sholat kampret tikus lewat. Gak sopan, udah najis, waduh sejadah gue najis kan. Nah, ketika kita berpikir demikian bahwa itu adalah makhluk Allah, engkau juga ya Allah yang menggerakkannya, engkau juga yang menjalankannya, engkau juga yang mencipta, dan engkau juga yang akan mematikannya kan gitu. Akhirnya pikiran kita, mata kita pun kita arahkan terus menuju Allah kan gitu. Itulah cara sholat khusyuk.
Jadi sholat khusyuk itu bukan berarti Allahu Akbar vertikal terus, mata kita vertikal, kuping kita vertikal, pikiran kita, hati kita terus vertikal. Delik kayak gini mata kita, ya. Delik terus. Telinga kita vertikal, bukan begitu. Torekohnya sholat khusyuk itu bukan begitu, kan itu. Telinga kita pun demikian, pikiran kita sudah kita arahkan kepada Allah, mata kita apa yang kita lihat kita arahkan kepada Allah, ya. Lagi mikir aduh si doi lagi ngapain, nah ketika berpikir itu lagi ngapain nih si ayam kan. Nah pikiran demikian kita arahkan kepada Allah, itu juga makhluk Allah, ya kan? Insya Allah kalau memang jodoh tidak akan kemana kan. Bahkan ada pepatah mengatakan sebelum janur kuning melengkung, ya itu masih milik umum, kan gitu. Itulah cara torekohnya kita membawa keyakinan kita itu meyakini sifat wujudnya Allah. Mata, telinga, apa yang kita dengar, kita lagi sholat Allahu Akbar, sebelah nyetel musik, waduh jedam jedum. Kita harus mengarahkan telinga kita juga menuju Allah. Bagaimana? Musik itu siapa yang mencipta? Alatnya dari apa? Dari kulit atau dari sintetis, ya. Yang mencipta Allah, yang menabuhnya manusia juga yang mencipta Allah, yang menggerakkan Allah. Ya semua kembali kepada Allah. Jadi asik saja. Jadi bahkan kalau kata guru kita, mursyid kita, kalau kita pengen ngelatih kita sholat kita khusyuk, ketika sholat itu setel musik yang kuat-kuat pakai salat. Bahkan harus pakai earphone di sini sambil sholat itu Allah Akbar. Jeledang, DJ, ya, lagu yang paling kita senangi kita setel pada saat sholat itu. Apa lagu yang paling kita senangi sekarang ini zamannya apa? Misalnya Komeng misalnya. Kalau kita senang lagu Komeng, kita setel. Terhanyut enggak pikiran kita ke Komengnya atau terhanyut kepada Allahnya? Telinga kita ini terhanyut ke grup musiknya atau kepada menikmati ciptaan Allahnya? Di situ kita bisa nilai keyakinan kita akan sifat wujudnya Allah. Nah baru kalau telinga sudah, mata sudah kita arahkan, pikiran kita sudah arahkan, ya kan, baru masuk ke arah hati kita. Yakin nggak kalau itu semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu adalah sumbernya, adalah wujudnya Allah, adanya Allah? Yakin enggak? Jangan-jangan kita sendiri nggak yakin. Baru ngelihat babi lewat, astagfirullahaladzim, babi najis, setan kok lewat depan rumah saya. Ih, amit-amit saya mah rumah saya dilewati babi. Baru babi. Kalau babi, najisnya babi itu masih bisa hilang, dibasuh dengan 7 basuhan air yang salah satunya dengan tanah masih bisa hilang. Tapi kalau babi yang ada di dalam diri kita itu lebih najis daripada najisnya babi yang lewat tadi. Kalau babi masyarakat makan singkong, makan sayuran, makan hewan, semua dimakan. Babi yang ada di dalam diri kita, aspal aja bisa ditelan. Lebih parah. Aspal ditelan, jembatan ditelan, ya, perumahan ditelan, laut ditelan, BTS ditelan semua babi yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau para ulama itu menulis dalam kitabnya Al-Insanu Hayawanun Natiq. Manusia itu adalah hewan, cuman berakal. Ketika akalnya sudah tidak berakal lagi, maka yang ada hanya hewan. Al-hewanu.
ini apa namanya, an-nafsu matibuka. Nafsu itu adalah tunggangan. Ya tinggal kita mau nunggangi nafsu atau kita ditunggangi nafsu kan itu. Kalau kita menunggangi hewan ya wajar lah kita mau numpak hewan. Tapi kalau hewan sampai nunggangi kita kan lucu kan, kelihatan. Kita berjalan, kuda merangkul kita ikut berjalan kan aneh. Itu nyampe nggak keyakinan itu gitu dengan sifat wujudnya Allah itu gitu. Ya. Itu baru sekitar apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, belum apa yang menimpa di diri kita berupa kesenangan itu, berupa kesusahan. Aduh, jodoh belum datang-datang ya Allah. Itu kan semrawut tuh, pikiran, mata melirik mana yang bening, pikiran kotor sudah mengalir, telinga kita selalu kepo pengen ngedenger mana ada cewek yang cantik ya, mulut kita nggak tahu ngomongin orang, gibah ya. Karena apa? Hal itu menandakan bahwa kita belum yakin dengan sifat wujudnya Allah gitu. Belum yakin dengan kesusahan yang kita nimpa. Ya Allah, rezeki seret amat. Tahun kemarin mah masih mending lah saya jadi kuli, kok sekarang jadi tukang parkir misalnya, terus menurun derajat kita. Kata Allah, saya ini saking sayangnya sama kamu, kamu gak sadar. Coba kamu kalau kasih saya kasih rezeki kamu longgar, kamu terlena. Kata Allah, udahlah nikmati, syukuri saja kesusahan yang kamu menimpa sekarang. Mudah-mudahan engkau termasuk orang yang bersyukur, masih bisa sujud, dikasih rumah gerebek, masih bisa sujud, dikasih amben, masih bisa sujud. Coba kalau kamu jadi bos, ya terlena, sibuk, kemana kesana kemari naik mobil, kadang sholat juga lewat, ya kan, subuh kesiangan, duhur di jalan, asar kecapean, maghrib ketiduran, isya bablas, dan gitu. Makanya kamu dikasih susah. Ya, yang merasa susah ya nyengar-nyengir aja. Gitu kan. Itulah nyampe gak keyakinan kita dengan sifat wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada gitu. Nah, kalau kita sudah yakin di dalam hati, baru keyakinan itu ya dipadu dengan mata yang melihat, kuping yang mendengar, otak yang berpikir ya, mulut yang berbicara tentang hewan, dengan semuanya, tentang kesusahan, tentang kehidupan kita, semua terpadu di dalam hati kita. Itulah yang akan menimbulkan rasa yang sejati yang disebut dengan ma'rifat billah. Kalau sudah ma'rifat billah itu rasa yang bermain. Saya sedang bersama Allah, malu mau nyolong, rasa itu. Saya bersama Allah, malu kalau nggak sholat. Saya sedang bersama Allah, malu kalau kita pikiran kita bawa berzina memikirkan seseorang. Man ahabba syai'an fahuwa zikruh. Bohong kita ini katanya cinta sama Allah, kalau kita yang dipikir kita masih cewek. Bohong kita mencintai Allah kalau di pikiran kita masih harta. Bohong kalau kita ini ngaku cinta Allah tapi menyepelekan perjuangan agama Allah, ya, tidak memperhatikan agama Allah, bohong. Ya. Masjid mah di depan rumah, pondok pesantren mah di sekitar rumah kita, itu semua fasilitas Allah, semua itu fasilitas agama Allah. Masjid itu agama Allah, pesantren agama Allah, madrasah agama Allah. Intang surullah yang suruhkum, Allah janji itu. Kalau kamu nolong tuh agama Allah, masjid tuh dimakmurkan, dibangun, dipakai buat sholat. Pesantren tuh ya diayomi, dijaga, dibesarkan, dibangun. Itu juga agamaku, kata Allah. Intang surullah, kalau kamu nolong, Allah akan menolong kita. Wasabit aqdamu, Allah akan kukuhkan posisi kita. Di mana posisi kita? Di hadapan Allah.
yakin kamu adalah termasuk kekasihku, kata Allah. Kan gitu. Jadi orang yang di akhir zaman ini, kalau di akhir zaman ini kita masih menghidupkan agama Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Allah, itu janji Allah, orang yang demikian akan mendapatkan perlindungan suatu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan itu yaumun la zilla illa zilluh man huwa man ahya sunnati inda fasadi ummati. Di akhir zaman ini kalau kita masih menghidupi sunnah Nabi, masih meyakini sunnatullah, maka dia atau kita adalah salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah rusaknya zaman ini, di tengah-tengah rusaknya umat ini, kan? Itu. Jadi rasa itu nggak bisa bohong. Orang yang dekat dengan Allah, yang ada di otaknya bagaimana menolong agama Allah, bagaimana berbuat baik dengan agama Allah, bagaimana menghidupi pesantren, bagaimana membesarkan pesantren, bagaimana memakmurkan masjid, mushola, madrasah, pengajian, majelis dan taklim, majelis taklim, ya. Ikut kita hidupi. Jadi kalau orang sudah pola pikirnya demikian, tidak ada iri, sifat iri. Oh, masjid tetangga lebih megah, kita juga megahin, jangan sampai kalah. Bagus, tapi kalau itu didasari dengan yang sukarela. Oh, pesantren teman gede, punya kita kecil pesantrennya, ya bagus pesantren teman, itu juga agama Allah. Nggak usah iri, dengki, kita syukur yang ada, gitu. Nggak usah, waduh kita harus pergi ke dukun ini, supaya gimana caranya gede nih pondok kita. Jangan mengotori kesucian niat kita. Nah, oh kita harus ke dukun, bagaimana caranya usaha kita supaya laris, usaha kita supaya lancar, mau ke dukun. Jangan mengotori rezeki yang halal Allah beri dengan perbuatan-perbuatan yang musyrik, artinya menyekutukan Allah. Nah, jadi itu sunnatullah. Kalau kita sudah mengarahkan panca indera, yakin di dalam hati, akan menimbulkan rasa yang sejati, mahabbah ilallah, keyakinan kepada Allah, tayaqqantu billah, yakin dengan sifat wujudnya Allah. Itu cara kita mendidik diri kita itu. Mulai dari panca indera, mata, telinga, pikiran, ya mulut, ya, kemudian hati, terus kita arahkan kepada Allah, meyakini sifat wujudnya Allah, baru rasa itu, ya, rasa bersama Allah itu akan timbul. Kalau sudah bersama Allah, kemanapun berada, fa ainama tuwallu wujuhakum fasamma biwajhillah. Ini ayat ma'rifat billah. Kemanapun engkau menuju, kemanapun engkau berada, kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, ya, lillahil masyriq wal maghrib, kata Allah, milikku, milik Allah, masyriq wal maghrib, timur dan barat. Fa inama tuwallu wujuhakum, kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, kemanapun engkau pergi, mau ke timur, ke barat, fasamma biwajhillah, engkau sedang bersama Allah, engkau sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallah, itu ayat ma'rifat billah. Jadi pikiran kita hadapkan kepada Allah, mata kita lihat Allah, telinga kita mendengar Allah, kalam Allah, kan gitu. Pikiran kita, hati kita yakinkan kepada Allah, rasa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah, 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arsy. Ini ayat ini kan ayat ma'rifat billah juga, tentang keberadaan Allah. Kita harus mengenal Allah itu ada di mana. Allah bersemayam di atas aras. Aras kalau bahasa ma'rifat itu bersemayamnya di hati kita, di dalam diri kita. Qulubul mu'minin baitul, hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Pengen bertemu dengan Allah, ya masuklah ke hati.
hati sanubari kita. Nanti di situ ada lub, ya, apa namanya, tempat yang terdalam di dalam hati kita. Disitulah ruhullah, penggerak dari diri kita berada. Bertemu kita dengan ruhullah, bertemu dengan apalah al-insan. Ruhullah bertemu al-insan itu apa? Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Jadi intinya manusia itu ya Allah, Allah itu ya, kalau dalam manusia ya manusia itu sendiri. Jadi bukan ini manusia ini mah dada, ini tangan, ini kepala, ini kaki. Manusia itu yang mana? Yang menggerakkan ini manusia. Yang menggerakkan ini manusia. Itu yang menggerakkan nafsu manusia, yang menggerakkan sukma ini manusia. Jadi kalau kita punya badan zahir, punya badan batin, penggerak keduanya itu adalah ya ruhullah. Itu ya. Insya Allah kalau kita sudah sampai ke tataran rasa, ya, insya Allah keberadaan Allah akan kita betul-betul kita lihat, kita sadari, kita rasakan, akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.